Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Penjelasan selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Jadi, maksudnya setiap muslim yang mampu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Yang berikutnya yaitu waktu mulai 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir yaitu dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi itu macam-macam atau pengertian dari zakat fitrah. Berikutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Apa saja yang dimaksud dengan syarat wajib zakat fitrah? Yang pertama yaitu beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua yaitu memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Adik-adik, itu tadi tentang pengertian zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu zakat mal. Adik-adik ada yang tahu zakat mal? Marilah kita bahas secara rinci. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah yang pertama, mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Nah, di sini dijelaskan di dalam tabel jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan bekerja, kemudian pertanian, misalnya beras, palawija dan lain-lain, kambing, sapi atau kerbau, temuan emas dan logam dan lain-lain. Nah, yang kedua di kolom kedua yaitu tentang nisab. Misalnya tentang emas. Emas nisabnya yaitu 85 gram. Jadi kalau kalian mempunyai emas 85 gram dalam 1 tahun, maka kadar zakatnya yaitu 2,5%, dan mujakinnya di sini harus yang beragama Islam. Yang kedua, perak. Nisabnya 595 gram. Jadi jika kalian mempunyai perak
595 gram dalam 1 tahun, maka kalian wajib membayar zakatnya 2,5% per tahun. Yang ketiga yaitu uang simpanan setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun. Jadi zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dalam 1 tahun. Mujakinya yaitu tabungan deposit. Dan yang berikutnya yaitu perdagangan, penghasilan pekerja. Di sini sudah dijelaskan secara rinci nisab dan waktu, kemudian kadar zakatnya. Lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta, sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami macam-macam zakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.